Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Fitri. I am Isyur Midwife and you are my family. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 10 manfaat pijit pada bayi. Oke, semuanya akan kita bahas pada video kali ini. That's right, ini dia videonya. Bismillah. Pijit pada bayi itu sangat banyak manfaatnya ya. Tapi pada video kali ini saya hanya akan membahas 10 manfaat pijit pada bayi. Ya. Apa saja itu? Yang pertama, pijit pada bayi bisa meningkatkan kecerdasan pada bayi. Ya. Oke, kecerdasan otak. Oke, kenapa? Karena dengan pijit pada bayi akan merangsang saraf-saraf terhadap tubuh, kemudian akan merangsang kecerdasan otak. Oke, dan hal itu bisa menjadikan bayi akan mudah memahami dan menangkap segala maksud yang akan diberikan pada ibunya, ya. Kemudian yang kedua, pijit pada bayi bisa meningkatkan daya tahan tubuh bayi, ya. Bayi itu rentan ya terhadap berbagai virus dan bakteri yang ada di sekitar kita, ya. Dengan memijit pada bayi secara rutin, hal itu menjadikan bayi bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya, ya, bisa meningkatkan kekebalan pada tubuh, ya. Kemudian yang ketiga, pijit pada bayi bisa menenangkan bayi. Ya, kenapa bisa? Hal itu terjadi karena dengan memijit bayi bisa mengeluarkan hormon oksitosin. Dan yang kita ketahui bahwa hormon oksitosin itu bisa membuat relaksasi, bisa memberi ketenangan ya. Hal itu bisa menjadikan bayi tenang, tidak gampang rewel, tidak gampang menangis gitu. Bayi menangis yang kita nggak tahu ya, dia tuh menangis karena apa, dia menangis mau karena apa gitu ya. Kemudian yang keempat, pijit pada bayi bisa menjadikan bayi mudah tertidur ya. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan memijit bayi bisa mengeluarkan hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini selain bisa menenangkan, dia juga bisa membuat relaksasi kan. Nah, dengan relaksasi bayi akan gampang untuk tidur, mudah tertidur gitu ya. Jadi ibu-ibu yang memiliki bayi yang susah tidur ya sudah dibikin setengah mati biar tidur tapi juga nggak bisa tidur. Nah, ibu bisa melakukan pijit pada bayi ya. Kemudian yang kelima, pijit pada bayi bisa meredakan nyeri gitu ya. Nah, pada bayi yang baru lahir itu biasa masalahnya kan kembung gitu ya, kolik ya. Kemudian bayi-bayi yang umur 10 bulan, 1 tahun dan yang jalan 2 tahun gitu sementara tumbuh gigi. Nah, hal itu juga bisa membuat nyeri ya. Dengan pijit pada bayi bisa menjadikan tingkat nyerinya itu berkurang ya. Jadi bisa membantu bayi mengurangi nyeri yang terjadi pada tubuhnya ya, misalnya pada gangguan pencernaan, kembung atau kolik ya, atau pada saat dia tumbuh gigi ya. Kemudian yang keenam, pijit pada bayi bisa memperkuat. Hal ini bisa menjadikan bayi cepat untuk merangkak dan juga berjalan ya. Jadi pijit pada bagian kaki itu bisa menjadikan bayi kakinya menjadi kuat untuk menancap dan juga bisa kuat untuk berjalan nantinya ya. Jadi ibu-ibu yang bayinya lebih dari 15 bulan kemudian belum bisa berjalan, ibu bisa melakukan pijit secara rutin pada bagian kakinya ya. Yang ketujuh, pijit pada bayi bisa menjadikan bayi cepat untuk berbicara ya. Jadi pijit pada bagian mulut itu bisa merangsang saraf-saraf dan juga otot-otot pada mulut, menjadikan bayi bisa lebih cepat untuk berbicara ya. Jadi ibu-ibu yang mengalami masalah bayi balita yang sudah umur 2 tahun tapi belum bisa berbicara, ibu bisa melakukan pijit rutin pada bayi dan juga balita. Kemudian yang kedelapan, pijit pada bayi bisa bisa mengatasi batuk dan pilek ya. Jadi pijit pada bayi itu juga bisa menyembuhkan batuk dan pilek. Seperti yang kita tahu, penyakit bayi, balita dan anak-anak pada umumnya itu adalah batuk pilek, ispa ya.
Nah, hal itu bisa Ibu atasi dengan rutin pijit pada bagian dada. Ya, pijit pada bagian dada itu menyembuhkan batuk pilek ya. Oke, yang kesembilan, pijit pada bayi bisa meningkatkan nafsu makan ya. Jadi ibu-ibu, bunda-bunda yang memiliki bayi, balita atau anak yang susah makan atau berat badannya turun ya, ibu bisa melakukan pijit padanya secara rutin pada daerah mulut gitu ya, untuk merangsang nafsu makannya agar dia bisa bernafsu makan lagi dan bisa booster berat badannya ya. Pijit pada bayi bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang ke-10, pijit pada bayi bisa memperlancar peredaran darah. Seperti pada orang dewasa ya, jika berolahraga maka bisa memperlancar peredaran darah pada tubuhnya ya. Begitupun pada bayi, bayi kan belum bisa untuk berolahraga ya, apalagi bayi baru lahir gitu ya. Nah, untuk memperlancar peredaran darah pada bayi itu dilakukan dengan melakukan pijit pada bayi ya. Dengan pijit pada bayi itu bisa memperlancar peredaran darahnya dengan peredaran darah yang lancar. Nutrisi-nutrisi makanan, sari-sari makanan, oksigen itu dengan mudah tersalurkan ke sel-sel tubuh pada bayi dan menjadikan perkembangannya menjadi lebih optimal ya. Selain itu bisa menjadikan bayi lebih sehat ya. Oke, itulah 10 manfaat pada bayi ya. Ibu-ibu, bunda-bunda perlu mengetahui hal ini dan menjadikan alasan untuk bayi bisa dipijit ya. Dan pijit pada bayi itu perlu dilakukan dari usia 0 hari sampai 1000 hari ke depan atau sampai usia 3 tahun ya, untuk pertumbuhan dan perkembangan yang lebih optimal pada bayi ya. Oke, sekian dari saya. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat ya. Segala yang saya katakan itu benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah apa yang saya sampaikan itu datangnya dari diri pribadi ya. Bisa berikan komen, kritik dan saran pada kolom di bawah ya. Sekian dari saya, ingat ya untuk like, subscribe dan share video ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.